Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan on kamera Nana. Karena mau Ibu record ini. Biar kelihatan semuanya siap semua di depan kamera. Sambil menunggu yang lain. Sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan Ketua Kelas memimpin berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas atau yang mewakili, silakan. Ketua kelas atau wakilnya. Ini sudah 26 siswa yang gabung. Oke Arya, silakan. Silakan on kamera nak ya. SOP-nya itu kan 15 menit di awal on kamera. Oke Arya, silakan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran matematika pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai, dapat diakhiri. Ya, terima kasih anak-anak sudah bergabung. Hari ini kita akan mereview KD 3.4 ya, peluang kejadian majemuk. Karena KD kita sudah selesai, jadi hari ini kita akan mereview sekaligus nanti kita akan bermain game turnamen di kelompok-kelompok belajar. Nah, untuk itu Ibu ingin share screen sebentar ya. Jadi nanti ini kan kita jam keempat 56, jam keempat di jeda oleh istirahat ya. Kemudian nanti kita join lagi dengan link yang sama. Ibu akan share screen sebentar. Apakah sudah kelihatan anak-anak di sini? Sudah Bu. Oke. Hari ini kita akan review peluang kejadian majemuk yang kemarin sudah kita bahas ya. Nanti kita review lagi. Ini kompetensi dasarnya. Jadi kita mendeskripsikan, menentukan, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian majemuk. Karena kita sudah selesai, kemarin kalian sudah menyelesaikan sampai tugas ketiga ya, keempat terakhir ya. Tujuannya hari ini nanti melalui tanya jawab, diskusi, penugasan, presentasi sambil melaksanakan game turnamen, kita akan mendeskripsikan dan menentukan peluang kejadian saling lepas, kejadian saling bebas, peluang kejadian bersyarat suatu percobaan, serta menyelesaikan masalah. Nanti Ibu akan memberikan kartu-kartu yang akan kalian selesaikan di dalam kelompok-kelompok untuk Ibu pilih menjadi 3 tim terbaik. Nanti 3 tim terbaik akan kita turnamenkan. Nanti ada kelompok yang paling hebat, kelompok hebat, dan kelompok yang biasa. Apa manfaat mempelajari peluang? Banyak sekali ilmu yang kalian pelajari dalam mempelajari teori-teori atau konsep peluang. Yang pertama adalah membantu dalam mengambil keputusan yang paling tepat. Di sini ada 4 teori pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan itu di bawah kondisi pasti terjadi. Kemudian pengambilan keputusan di bawah risiko. Jadi kalian harus mengambil risiko yang benar-benar bisa kalian putuskan sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Kalian harus memilih keputusan terbaik. Kemudian pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian, dan terakhir pengambilan keputusan dengan hierarki. Jadi mana yang lebih urgent, mana yang lebih kita ambil terlebih dahulu, itu yang kita pilih. Manfaat berikutnya adalah teori peluang. Dari teori peluang itu kita dapat menarik kesimpulan secara tepat atas hipotesis yang terkait dengan karakteristik populasi. Jadi pada saat kalian nanti membuat skripsi, membuat tesis atau membuat
disertasi, tentu kalian akan memanfaatkan teori peluang untuk kita dapat menarik kesimpulan secara tepat atas hipotesis dari penelitian yang kalian buat. Dan berikutnya, untuk memperkirakan hal yang akan terjadi, tentunya di dalam kehidupan sehari-hari itu kan belum pasti. Jadi ada kesempatan, ada kemungkinan, ada peluang, ada kejadian. Yang terakhir adalah tentang peluang, bagaimana kita akan memperkirakan suatu hal yang akan terjadi. Berikutnya, ilmu peluang, teori peluang atau konsep peluang kejadian majemuk itu bisa kita gunakan di bidang ekonomi. Pada saat nanti kalian sudah terjun di masyarakat kemudian bekerja, kalian bisa menentukan peluang usaha dan risiko usaha. Berikutnya digunakan dalam bidang kedokteran. Kemarin pada saat kita membahas tentang peluang kejadian saling bebas, manfaat dari konsep peluang kejadian majemuk saling bebas itu bisa kita gunakan dalam bidang kedokteran pada saat seorang dokter itu berkonsultasi dengan seorang pasiennya. Kemudian tentang perkiraan cuaca. Nah, teori peluang itu juga dipergunakan pada saat seorang memperkirakan cuaca, keadaan hari ini, besok, atau prediksi-prediksi perkiraan cuaca. Berikutnya adalah keyboard di smartphone. Pada saat kalian menggunakan keyboard, kadang-kadang kalian ingin menampilkan kata yang disarankan. Nah, tentunya teori peluang yang digunakan di dalam keyboard, di dalam smartphone itu bisa kita gunakan. Itulah salah 7 ya ini. Kalau kita lihat manfaat mempelajari teori atau konsep peluang. Anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari peluang kejadian. Ada konsep yang kalian pelajari di SMP tentang ruang sampel, titik sampel, kemudian komplement suatu kejadian, ada kejadian majemuk. Ya, ini yang kita pelajari kemarin. Kita sudah mempelajari kejadian saling lepas, kejadian tidak saling lepas, kejadian saling bebas, dan tidak saling bebas. Tentunya kejadian tidak saling bebas itu ada kaitannya dengan kejadian bersyarat ya. Syarat dikembalikan atau tidak Nah, tentunya sebelum kita memulai pembelajaran, nanti kita akan menulis mungkin pada saat ini emosi dan fokus kalian itu belum siap untuk mempelajari matematika. Silahkan kita masuk di Mentimeter ya, menti.com, nanti tulis perasaannya itu sangat senang, biasa, sedih, atau sangat sedih. Jadi silahkan masuk di menti.com dengan kode 893125113 atau langsung scan atau masuk di sini. Nah, atau nanti saya berikan di chatroom untuk langsung masuk di menti.com-nya. Ibu share dulu ya. Aku akan masukkan di chatroom di sini. Silakan masuk. Oke, silakan masuk di menti.com di sana. Saya perlihatkan. Oke, masih 4 orang yang gabung ya. Saya tunggu ini 08.45, 3 menitan lah. Kita bisa melihat masih semuanya sama, tulisannya belum ada yang besar terkait dengan mengelola emosi dan fokus. Nah, ini sudah mulai kelihatan. Anak-anak, banyak yang tertekan. Kenapa anak-anak banyak yang tertekan? Apakah tugas-tugasnya itu terlalu banyak sebelum menghadapi ini penilaian akhir semester? Kenapa mengerikan? Ini masih tertekan ya? Yang lainnya? Pusing, sangat sedih, kurang bersemangat, takut kerja soal. Walah, ya. Oke. Nanti kita awali dengan ini. Mengelola emosi dan fokus. Nanti setelah terakhir nanti kita tulis umpan balik. Masih 27 siswa yang menulis.
Kita tunggu 2 menit lagi. 1 menit lagi. 3 menit kita menulis perasaan hari ini sebelum Anda belajar matematika umum lebih lanjut. Secara umum masih ada beberapa siswa yang merasa tertekan untuk belajar matematika ya. Oke? Hanya 28 siswa, saya stop share dulu. Nah, berarti banyak anak-anak yang tertekan hari ini ya. Apa di era pandemi anak-anak masih dibebani banyak tugas. Kemarin Ibu memetakan beberapa tugas dari anak-anak selama kurang lebih 3 minggu. Anak-anak kelas 12 itu mengerjakan sekitar 34 sampai 38 soal. Saya kembali lagi ya. Ternyata anak-anakku masih banyak yang tertekan ini. Sampai ini ya. Ini ya, mengelola fokus dan emosi, Pak Bapak. Nah, nanti kita akan mereview konsep yang telah kita pelajari, yaitu peluang kejadian tidak saling lepas, peluang kejadian saling lepas, peluang kejadian saling bebas, peluang kejadian bersyarat. Nah, peluang gabungan dua buah kejadian itu ada 2, yaitu peluang kejadian saling lepas atau saling asing dan saling tidak lepas. Apabila diketahui 2 buah kejadian A dan B, ini 2 kejadiannya itu berbeda, sehingga peluang gabungan 2 kejadian A union B, kita baca A, huruf U itu kita baca union, ditentukan dengan aturan peluang A gabungan B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Jadi ini adalah peluang yang tidak saling lepas, di mana irisannya itu ada di tengah-tengah. Berikutnya kejadian saling lepas atau saling asing. Jadi sendiri-sendiri kalau kita lihat pada diagram Venn ini terjadi 2 kejadian A dan B. Nah, 2 kejadian ini dikatakan saling lepas atau saling asing. Kemungkinan 2 kejadian itu tidak mungkin terjadi bersama-sama. Irisannya adalah himpunan kosong. Berarti kita tetap menggunakan peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B, di mana peluang A irisan B-nya adalah himpunan kosong. Sehingga tinggal peluang A ditambah peluang B saja. Berikutnya ini peluang kejadian saling bebas. Jika 2 buah kejadian A dan B keduanya terjadi, dikatakan saling bebas jika terjadinya kejadian A tidak mempengaruhi terjadinya kejadian B, begitu pula sebaliknya. Peluang A irisan B, yaitu peluang A dikalikan peluang B. Kemudian peluang kejadian tidak saling bebas atau bersyarat. Peluang kejadian A dengan syarat B muncul terlebih dahulu. Ya, peluang A irisan B dibagi peluang B, di mana peluang B-nya itu tidak boleh kosong. Atau dari sini kita bisa menurunkan bahwa peluang A irisan B itu sama dengan peluang B dikalikan peluang B dengan syarat A telah muncul terlebih dahulu. Dengan cara yang sama, maka untuk menentukan peluang B dengan syarat A sama seperti pada saat kita mencari peluang A dengan syarat B. Sudah kita pelajari kemarin. Nanti kita akan belajar. Ibu sudah menyajikan ke tahap class presentation. Kita akan belajar tim games turnamen. Nanti setelah ini kalian akan belajar dalam kelompok, di mana kalian akan menyelesaikan kartu-kartu soal yang ada di dalam papan Padlet yang nanti Ibu berikan. Dari kalian belajar dalam kelompok menyelesaikan kartu-kartu di soal, nanti Ibu akan memilih 3 tim terbaik. Nah, tentunya waktu yang diberikan nanti setelah istirahat ya, masih ada waktu ini. Setelah itu kalau sudah menetapkan 3 tim terbaik, nanti 3 tim terbaik itu akan bertanding di turnamen. Dan terakhir nanti Ibu akan memberi penghargaan kelompok untuk tim terbaik. Nah,
Silakan nanti masuk di papan Padlet untuk ini. Ibu akan share linknya di chat ya. Diskusi kelompok di papan Padlet ini. Kemudian hal-hal yang dinilai itu apa saja? Yang pertama, penilaian keterampilan atau unjuk kerja. Nanti Ibu akan masuk room pada saat jam kelima ya, setelah istirahat. Kemudian Ibu akan menilai sikap pada saat diskusi kelompok. Kemudian untuk penilaian pengetahuan hasil diskusi kelompok, nanti unggahan tugas yang kalian selesaikan itu di papan Padlet. Di sini Ibu nanti akan memilih 3 tim terbaik. Dan terakhir, kalau nanti sudah terpilih 3 tim terbaik, 3 tim nanti akan ikut turnamen. Anak-anak nanti melihat bersama-sama. Ibu akan memilih skor tim tertinggi sebagai penilaian tambahan. Ya. Di terakhir ada umpan balik. Ibu akan share link papan Padletnya. Tunggu di chatroom ya. Ini link kerja kelompok. Nah, silahkan masuk di link kerja kelompok di sana di papan Padletnya. Ibu akan buka ini share screen-nya. Nah, anak-anak sudah lihat ya di link papan Padlet di sana, bisa lihat kan? Nah, setiap kelompok disediakan 4 kartu yang akan kalian diskusikan. Tapi nanti tidak 4 kartu, tapi nanti masing-masing kelompok akan memilih 2 kartu. Nah, untuk kartu nomor 1 itu skornya 5, kartu nomor 2 itu 10, kartu 3 itu 10, dan kartu keempat itu 10. Nah, setelah 20 menit, nanti Ibu akan memilih 3 tim kelompok terbaik yang akan bertanding di sesi turnamen sesuai skor yang diperoleh pada pengerjaan. Karena tidak adil ya, tidak apa-apa, ini nanti saya tambahkan, saya persentase ke dalam persen. Jadi kalau dapat kartu 1 sama kartu 2 kan hanya 15. 15 dikalikan 100 per 15, nanti Ibu akan persentase. Kemudian seluruh siswa akan melihat 3 tim yang bertanding melalui share screen yang diunggah guru melalui Zoom meeting. Tim terbaik akan melakukan presentasi di akhir sesi terkait. Jadi ini Ibu akan, ini ada 3 kartu. Ini kartu pertama. Nanti kita akan memilih ya. Masing-masing kartu nanti akan Ibu pilih, kalian tinggal menyebut stop gitu. Nanti Wheel of Name-nya akan memilih kartu-kartu mana yang akan kalian selesaikan. Ini kartu yang ketiga, nanti bisa kalian lihat. Ini yang kartu keempat. Nah, kemudian untuk pembagian kelompok, Ibu sudah membagi kelompok. Ini kelompok 1. Yusril, Alifani, Dimas, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Kemudian ini berikutnya kelompok 6, 7, 8, 9. Setelah itu tinggal nanti klik di sini ya. Klik di sini, tinggal menulis namanya. Kemudian kalian unggah menggunakan unggahan kamera, perekam video ataupun yang lain-lain, atau dalam bentuk gambar. Boleh diberikan pernik-pernik untuk presentasi, boleh. Saya stop share screen dulu ya. Kemudian anak-anak, Ibu akan memperlihatkan Wheel of Name-nya. Kemudian nanti kalian akan memilih per kelompok ya. Sudah tahu kelompoknya ya. Nah, silahkan untuk kelompok kita putar. Untuk kelompok 1 itu kartu yang dikerjakan itu yang mana saja. Oke. Halo anak-anak, apakah suara saya terdengar? Dengar, Bu. Oke. Silakan dicatat untuk kelompok 1 ya. Kelompok 1 silakan dicatat yang dikerjakan itu kartu 3 dan 4.
Oke, sudah ya. Saya hapus. Kita lihat lagi untuk kelompok 2. Kelompok 3 itu kartu 1 dan 3. Silakan dicatat ya. Oke. Kelompok 2 tadi, kelompok 2 tadi kartu 1 dan 3. Untuk kelompok 3 sekarang. Kelompok 3 itu 3 dan 4 seperti kelompok 1. Saya hapus ya, tulis ya. Berikutnya kelompok 4. Kelompok 4 kartu 1 dan 2. Ini saya hapus. Sudah catat. Selanjutnya kelompok 5. Kelompok 5 kartu 1 dan 4. Ini saya hapus. Berikutnya kelompok 6 ya. Oke, kelompok 6 itu kartu 2 dan 4. Kelompok 7 sekarang. Kelompok 7 kartu 2 dan 3. Saya hapus ya. Silakan dicatat. Berikutnya kelompok 8. Oke, kelompok 8 itu kartu 2 dan 3. Otomatis kelompok terakhir, kelompok ini kan nggak usah diputar ya. Putar, tinggal kartu 2 dan 4. Oke ya, selesai. Saya stop share screen. Nah, anak-anak, kalian sudah punya tadi ya kartu-kartu yang akan kalian selesaikan. Nah, setelah ini istirahat dulu 30 menit. Setelah itu nanti Ibu akan buat breakout room Zoom setelah ini. Setelah apa? Setelah istirahat jam 9.30 kita akan gabung lagi dengan link yang sama. Oke? Bisa dipahami ya anak-anak ya? Ibu akan apa? Saya end-kan dulu. Kita gabung lagi di link Zoom yang sama. Sekali lagi untuk anak-anak yang tadi sudah Ibu bagi di papan Padlet, ulangi lagi, kita lihatkan lagi ya. Untuk kelompok 1 Yusril Alifani Dimas Nares, kelompok 2 Marcelino Anantia Diva Zaki Maulana, kelompok 3 Alexander Dalida Luh Friska, kelompok 4 Zaki Zaidan Alninan Elazar Rizky, kelompok 5 Eka Abista Ivena Nadia. Kemudian untuk kelompok 6 Arya Dianera Emilia Riri, kelompok 7 Nur Ahmad Atia Helga Nuktia, kelompok 8 Farel Atia Luk Dinda Taurisma, kelompok 9 Awal Cynthia Sevina dan Surendra. Ibu sudah membuat breakout room Zoom, ada 9 kelompok. Silahkan anak-anak kelompoknya, silakan anak-anak
masuk di breakout roomnya masing-masing. Karena hanya 2 soal, kalian mengerjakan waktunya 20 menit. Nanti 20 menit kan kalian unggah di papan Padlet. Ibu minta waktu 5 menit untuk koreksi dan menentukan siswa-siswa yang masuk game turnamen. Masuk, ibu nanti setelah ini juga masuk. Breakout room Zoom-nya sudah bisa? Sudah, Bu. Oke, silahkan anak-anak masuk di breakout room Zoom-nya masing-masing. Ibu tunggu 3 menit, nanti ibu akan masuk di room Zoom untuk melihat, untuk mengambil penilaian sikap dan keterampilan. Alninan, Cynthia, Zaki, Abista belum join. Tinggal Abista sama Cynthia belum join. Ibu sebentar. Oke, tinggal Nareswara yang belum masuk grup ya. Masuk kelompok 1 Nares. Sudah semuanya. Hanya 2 orang yang berkoordinasi di room 1, Nares dan Rifani aja, yang lainnya belum gabung ya. Untuk Marcelino, Anantia dan Diva sudah tahu ya soal nomor 1 dan 3 yang dikerjakan. Iya, Bu. Sudah, Bu. Ya, 3 orang aja ya yang hadir ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Yang 1 siapa? Halida, Bu. Dari Halida, tadi Bu. seperti Belum masuk ya? Oke. Iya. Saya ngecek per room. Ya, kelompok 4 lengkap ya. Semoga kelompok 4 nomor 1 dan 2 silahkan segera dikerjakan dan diunggah. Baik. Enak. Ya, kelompok 5 juga lengkap ya. Iya, Bu. Segera dilanjutkan mengerjakan nomor 1 sama 4 ya. 1 itu gampang. Iya, Bu. Iya. Dilanjutkan. Ya, untuk kelompok 7 hanya 3 orang, kurang 1 orang ya. Ini kelompok Bu, untuk Emilia tadi bilangnya ada gangguan sinyal, Bu. Gitu, Bu. Oke, bisa dengan menggunakan WA ya. Atau langsung dia mengerjakan nanti di share. Ini saya aja, multiple share screen aja. Biar nanti Iya. bisa share Kami screen. diskusinya via WhatsApp biar Oke. lancar. Oke. Dilanjutkan ya. Baik, Bu. Lanjut Terima ke kasih. kelompok 7. Halo, kelompok 7 kurang 1 orang ya, belum lengkap. Iya, Bu. Siapa 1 orangnya? Helga, Bu. Helga tadi masuk tapi belum masuk. Helga tadi masuk, tapi tidak masuk di kelompoknya. Ya wes, dilanjutkan untuk kelompok 7 ya. Iya, Bu. Kerjakan soal nomor 2 dan nomor 3. Dilanjutkan ya. Saya masuk ke room yang lain.
Untuk kelompok 8 lengkap. Silahkan dilanjutkan. Waktunya cuma 20 menit sampai jam 10 itu paling tidak bisa langsung diunggah. Saya minta waktu 5 menit untuk koreksi nanti. Untuk kelompok terakhir, kelompok 9 hanya ada 3 siswa, kurang lengkap ya. Kurang Iya, Bu, 1 siswa kurang ya. Jalu. Iya, Jalu. Oke, silakan dilanjutkan lagi. Ibu masih koreksi sebentar ya, 2 menit lagi ya. Ini saya end dulu. Saya end dulu, nanti masuk lagi. Anak-anak sudah terpilih 3 grup terbaik. Nanti ada beberapa memang ada selisihnya, tidak banyak ya. Yang mendekati aja. Kita pilih 3 kelompok terbaik. Ada 1 kelompok 5 belum unggah tadi Ibu lihat. Jadi ya, anak-anak Ibu perlihatkan di share screen. Di sini memang Ibu harus memilih 3 kelompok terbaik. Jadi kelompok 1 nanti maju. Ini ada beberapa yang salah sedikit-sedikit. Tidak salah sih, jawaban akhirnya benar. Terus kelompok 6. Ya, kelompok 6, kelompok 7. Oke. Jadi nanti kelompok 7, kelompok 6 dan kelompok 1. Silahkan perwakilannya nanti mengerjakan soal yang ada di kuisis atau semuanya anggota kelompoknya. Anggota kelompoknya enggak apa-apa, anggota kelompoknya itu mengerjakan soal di kuisis ya. Saya berikan, sudah terlihat ya tadi ya. Jadi kelompok 1 dapat 100, kelompok 6 anggota semuanya, dan kelompok 7 anggota semuanya. Itu nanti kita ikut turnamen di kuisis. Bentar. Untuk kuisisnya saya buatkan, saya berikan apa? Saya bagikan linknya. Saya berikan tautannya di chatroom ya. Kelompok 1, kelompok berapa tadi? Kelompok 7 dan kelompok 6. Permisi Bu Ani. Ya? Untuk kelompok 6-nya tinggal saya sendiri Bu. Iya, nggak apa-apa. Sebenarnya itu semuanya ya. Tapi kelompok 1, kelompok 6 dan kelompok 7 atau perwakilan aja biar 3 orang mengerjakan. Ini linknya di sana. Linknya di sana. Silahkan dikerjakan. Dalam waktu ada 8 soal dalam waktu 20 menit. Tinggal milih aja. Nanti kita cek, kita lihat sama-sama. Oke, silahkan. Saya lihat di kuisisnya ya. Kita sama-sama melihat pekerjaannya anak-anak. Apakah anak-anak sudah bisa akses kuisisnya? Saya belum, Bu. Belum bisa. Bentar. Masih belum bisa, Bu. Jadi waktu linknya dibuka itu masih muter-muter terus, Bu. Gitu ya? Bentar. Iya, Bu. Bentar ya, ini masih oke. Ini saya perlihatkan aja. Saya share screen daripada pakai link ya. Silahkan masuk nak. Saya mulai. Silahkan join myquizzes.com dengan kode 5959295. Silahkan anak-anak gabung yang 3 orang tadi, kelompok 1, kelompok 6
dan kelompok 7. Karena ini ada beberapa yang belum gabung, belum ada yang gabung sama sekali. Masuk di joinmyquiz.com. Oke, kelompok 7 sudah masuk. Hanya satu orang, kelompok 7 aja. Saya mulai ya. Sebentar Bu. Hanya kelompok 7, ya kelompok 6. Arya kelompok berapa? Kita sama-sama melihat. Bisa di-rename kok Arya. Kurang satu pemain. Ya, sudah. Alifani mewakili kelompok siapa? Waktunya 20 menit mestinya, tapi waktunya ini enggak nutut, enggak apa-apa. Oke. Nanti saya minta waktu 5 menit untuk guru pengajar yang lain. Kita lihatkan dulu. Ini soalnya hanya 8 ya, paling sebentar kok. Kalau soalnya pilihan ganda kan sebentar. Ini bisa dilihat nanti. Kelompok lain, kelompok 6, kelompok 7, dan kelompok 1, temannya bisa membantu ya, biar cepat selesai. Tinggal 4 soal lagi. Tinggal 3 soal lagi nak ya. Pukul 10.30 saya akhiri, tapi nanti saya minta waktu guru yang setelahnya 5 menit ya. Saya tak ngomong ke guru yang bersangkutan. Saya tak cek. Ya. Jadi di sini sudah terekam ya. Terekam kelompoknya Alifani, Arya, baru kelompok 7. Oke. Saya swap share screen, saya sudah memberitahu ke guru yang bersangkutan Pak Hendri. Nanti untuk yang ikut turnamen nanti ada tambahan nilai. Terakhir, untuk yang terakhir anak-anak, saya minta waktu Pak Hendri yang jam setelahnya itu terakhir. Ini anak-anak saya minta untuk
menulis ini tadi setelah ini yang saya nilai, menulis umpan balik, nanti masuk di Jamboard, nanti tinggal anak-anak mengisi umpan balik pembelajaran hari ini. Selesai ya. Saya akan share screen Jamboardnya. Ini saya keluarkan. Oke. Silakan masuk Jamboard. Silakan anak-anak masuk di Jamboard. Sehingga anak-anak bisa menulis. Ini saya share screen. Silakan anak-anak menulis menggunakan ini sticky note atau yang lain untuk menulis umpan balik terkait dengan pembelajaran matematika umum hari ini. Ini saya minta izin. Oke, silakan anak-anak menulis. Pakai ini boleh, pakai ini ya boleh, pakai ini, kemudian nanti menghapusnya pakai ini hapus, pakai ini bisa, ini bisa, jadi gini bisa ya, mau dihapus boleh, saya hapus saja, semuanya bisa, pakai sticky note boleh, tinggal kalian menulis nanti langsung disimpan, menulis apa langsung disimpan. Paling tidak diberi nama nak, ada namanya. Ini ada namanya. Oke, diedit bisa kok. Ini tidak kelihatan. Nah, saya buatkan di sini. Kalau misalkan tidak cukup, bisa di halaman selanjutnya. Ini di halaman 2, 3, 4, masih banyak ini. Silahkan. Nah ini boleh dikecilkan, terlalu besar bisa. Mau dikecilkan ini boleh. Capek. Ini tanda tangan ah. Sorry, saya hapus dulu. Berarti ini masuk sini nak. Cari ruangan yang tidak kalau misalkan pakai tanda tangan, ambil ruangan ruangan yang kosong. Nah, ini banyak saya tulis di sini, ini di sini. Kelihatan. Pakai pen yang warnanya tidak apa? Oke, ini bisa di sini. Nah, ini sini. Boleh. Sini. Oke. Halaman berikutnya kalau kurang cukup, ini sudah penuh ini. Ini ya di halaman berikutnya nah, ini masih kosong-kosong semua. Oke, sudah ya nak ya. Berarti ini sudah, tinggal saya memberikan nilai, nanti saya masukkan yang tugas-tugas tadi nilainya itu masuk di Google Classroom ya. Nah, sudah saya share screen. Terakhir nanti saya screenshot. Ya ini coret-coret. Oke ya. Saya stop share screen. Jangan dicoret-coret dong. Oke,
selesai ya, saya share screen. Silakan on kamera anak-anak. Kita sudah selesai pembelajaran hari ini. Saya minta izin Pak Henry tadi. Setelah ini kalian akan mengikuti PAS ya. Paling tidak kalian sudah memahami konsep KD 3.1, 3.2, 3.3, dan 3.4 yang nilainya menjadi nilai semester 5 dan semester 6 ya. 2 KD, 2 KD. Izin share print screen, saya print screen ya. 1 untuk halaman pertama dulu. 1, 2, 3 halaman pertama. Untuk halaman kedua, halaman yang kedua. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih anak-anak sudah bergabung. Waktunya sudah pas ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Ya.